Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis balance scorecard pada PT Cahaya Anugrah Firdaus. Perkenalkan anggotanya saya sendiri Aditya Maulana, lalu ada Erlang Anggara, Pina Sodia, Indra Julajaya, dan Firdaus Hakiki. Yang pertama adalah gambaran bisnis PT Cahaya Anugrah Firdaus. Yang pertama, Information Technology IT Network, penyedia produk layanan jaringan berstandar internasional seperti website, aplikasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah MB Infrastruktur dan Construction atau pekerjaan infrastruktur pendukung mekanika dan elektrikal. Jadi selain pembuat software juga ada perbaikan untuk servis PC atau yang lain. Selanjutnya adalah rental asset based CAFS Sky, sistem komunikasi dan keamanan melalui handy talkie untuk berbagai skala operasi. Next. Selanjutnya analisis strategi. Ketat strategi CAF didasarkan pada kerangka kerja balance scorecard. Keberhasilan dimulai dari peningkatan kapasitas kapabilitas tim, pembelajaran pertumbuhan yang memicu operasional yang andal, yaitu proses internal. Dari keunggulan operasional ini tercipta reputasi kualitas tinggi untuk hambatan bagi pengguna atau pelanggan yang akhirnya menjamin return investasi maksimal, yaitu keuangan. Next. Selanjutnya peta strategi dirancang untuk menghubungkan kekuatan inti CAF dan manajemen IT infrastruktur untuk menghasilkan finansial berkelanjutan dalam keuangan, pertumbuhan pendapatan dari proyek skala besar, dan juga optimalisasi aset sewa terkalkulasi. Selanjutnya pelanggan, kepatuhan SLA ketat, zero downtime, dan reputasi terpercaya sektor B2B atau B2G. Selanjutnya proses internal, manajemen proyek agil, kontrol kualitas infrastruktur, dan pemeliharaan preventif, pembelajaran dan pertumbuhan, sertifikasi teknis SDM, IT sipil, budaya kerja integritas, dan adopsi tech tools. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perspektif keuangan. Tabel ini menjelaskan perencanaan strategis dan pengukuran kinerja pada bidang bisnis dan operasional perusahaan. Tabel ini memuat tujuan strategis, indikator kinerja utama atau KPI, target pencapaian, serta inisiatif strategis untuk mencapai target tersebut, seperti peningkatan penjualan B2G dan B2B. Optimalisasi laba bisnis sewa, serta efisiensi biaya proyek melalui pemasaran strategis, kemitraan bisnis, dan penerapan sistem ERP untuk kontrol anggaran secara real-time. Tujuan strategisnya ada pertumbuhan penjualan B2G dan B2B, indikator kinerja utama, ada persentase nilai kontrak baru, target sintetisnya adalah plus 20% per tahun, inisiatif strategis mengikuti tender strategis pemerintah secara proaktif dan menjalin kemitraan vendor utama. Tujuan strategis yang kedua adalah optimalisasi laba bisnis sewa, indikator kinerja utamanya tingkat utilisasi aset sewa atau di HT CAF Sky, targetnya lebih dari 85%. Inisiatif strategisnya pemasaran silang atau cross-selling layanan sewa keamanan untuk acara atau event korporasi klien yang ada. Yang ketiga, tujuan strategisnya efisiensi biaya proyek, konstruksi, dan M atau E. Indikator kinerja utamanya project cost variance. Targetnya kurang dari 5% dari budget. Inisiatif strategisnya implementasi perangkat lunak ERP proyek untuk kontrol anggaran dan logistik real time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam perspektif pelanggan, tabel tersebut menunjukkan strategi perusahaan dalam menjaga kendala layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan kerja sama jangka panjang. Hal ini diukur melalui SLA compliance rate dengan target 99,5%. Customer satisfaction index di atas 90 sampai 100
serta kontrak renewal rate di atas 80% yang didukung oleh NOC 24 atau 7. Survei pasca proyek dan program quarterly business review KBR. Tujuan strategisnya itu yang pertama, keandalan layanan berstandar tinggi. Lalu indikator kinerja utamanya yaitu SLA compliance rate. Lalu targetnya itu 99,50%. Terus selanjutnya inisiatif strategisnya penyediaan network operation center atau bisa disebut NOC untuk manage service. Yang kedua, tujuan strategisnya yaitu kepuasan institusi dan korporat. Indikator kinerja utamanya Customer Satisfaction Index atau bisa disebut CSI. Lalu targetnya lebih dari 90 banding 100. Lalu inisiatif strategisnya survei pasca proyek terstruktur untuk mendapatkan evaluasi objektif dari tim klien. Lalu yang ketiga, tujuan strategisnya retensi kontrak jangka panjang. Indikator kinerja utamanya kontrak renewal rate atau bisa disebut tingkat pembaruan. Targetnya kurang dari lebih dari 80%. Inisiatif strategisnya program quarterly business review atau bisa disebut KBR bersama eksekutif klien untuk membahas inovasi dan peningkatan layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada perspektif bisnis internal. Tabel tersebut menjelaskan perencanaan strategis dan pengukuran kinerja pada bidang infrastruktur dan layanan IT. Tabel ini memuat tujuan strategis, indikator kinerja utama atau KPI, target pencapaian, serta inisiatif strategis untuk mencapai target tersebut, seperti penyelesaian proyek tepat waktu, percepatan penanganan insiden IT, dan kepatuhan terhadap standar internasional ISO melalui audit dan penerapan sistem yang terstruktur. Untuk tujuan strategis yang pertama ada keunggulan pengiriman proyek, indikator kinerja utamanya on time delivery rate atau penyelesaian proyek, targetnya 95%. Inisiatif strategisnya penerapan metodologi manajemen proyek atau PMBOK atau Agile di seluruh divisi infrastruktur. Tujuan strategis kedua, respon dan perbaikan insiden IT. Indikator kinerja utama ada mean time to resolve atau MTTR kurang dari 2 jam. Untuk targetnya, inisiatif strateginya ada di otomatisasi sistem ticketing IT dengan klasifikasi prioritas level keparahan atau severity. Yang ketiga ada tujuan strategisnya itu kepatuhan standar internasional. Indikator kinerja utamanya menggunakan audit ISO 9001 dan 27001 pass rate-nya. Target sintetis harus 100% valid. Inisiatif strategisnya itu audit internal kuartalan untuk meninjau SOP instalasi infrastruktur dan keamanan data klien. Oke, selanjutnya akan dilanjut rekan saya. Selanjutnya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tabel ini menunjukkan tujuan strategis perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas kerja. Fokus utama meliputi peningkatan kompetensi teknis genetik melalui sertifikat profesional, penguatan budaya perusahaan berdasarkan nilai kerja positif, serta penyediaan fasilitas perangkat kerja yang selalu layak.
dan up to date untuk mendukung produktivitas karyawan. Tujuan strategis yang pertama meningkatkan kompetensi teknis. Indikator kinerja utama peserta engineering sertifikasi, CISCO, HES, dan lainnya. Targetnya lebih dari 75%. Inisiatif strategis mengalokasikan anggaran pelatihan tahunan untuk sertifikat berdasarkan berstandar internasional. Tujuan strategis kedua, penyelesaian nilai budaya perusahaan. Indikator kinerja utama, tingkat partisipasi kegiatan internal dan spiritual. Targetnya 90%. Inisiatif strategis penguatan budaya kerja berbasis nilai kejujuran, kerja keras, dan kesabaran sesuai filosofi perusahaan. Tujuan strategis kedua, peningkatan fasilitas kerja karyawan. Indikator kerja utama, indeks kelayakan alat kerja dan IT internal. 100% up to date. Inisiatif strategis melakukan pembaruan perangkat kerja dan laptop teknisi maupun engineering setiap 3-4 tahun. Next. Analisis keselarasan strategis. Model bisnis PT Corp berfokus pada kepercayaan dan kompetensi teknis dalam menangani klien besar. SDM yang tersertifikasi membantu mengurangi kesalahan instalasi dan downtime sehingga kepatuhan SLA tetap tinggi. Kepuasan klien ini meningkatkan peluang perpanjangan kontrak dan peroleh proyek baru. Next. Kesimpulan dan rekomendasi evaluasi. PT CAF telah memiliki potensi yang premium. Namun, untuk mempertahankan klien institusional diperlukan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Yang dapat dilakukan yaitu melakukan NOC di Head Office Bandung untuk memantau performa jaringan dan infrastruktur klien, menggunakan sistem inventaris berbasis cloud dan IoT untuk mengolah aset Kaspersky IT System agar mengurangi resiko kerusakan atau kehilangan. Kita melaksanakan rapat evaluasi untuk memantau deviasi anggaran proyek dan waktu penyelesaian. Next. Terima kasih. Oke, baik. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.